Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin an-nuril muslimin nisyan bi nurih fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah menunaikan kebutuhan kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah kita akan memenuhi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, yakni mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan kondisi kita yang sudah berada pada bulan Muharram tahun 1448 Masehi Hijriah. Prinsip pertama yang harus dipahami dalam konteks pengalihan waktu itu, bahwa dalam pandangan Al-Quran, pengalihan waktu itu bukan sekedar perjalanan waktu yang kosong dari nilai-nilai spiritual. Dalam kalender Hijriah, perjalanan waktu itu syarat dengan nilai-nilai spiritual. Karena itu waktu itu harus selalu dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual itu. Pertanyaannya itu sederhana. Apakah semakin banyak waktu kita jalani dan lewati, itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu pernah berkata seperti ini: khairu awqatika, sebaik-baik waktumu dalam masa hidupmu adalah waktun tashhadu bihi wujuda faqatika, adalah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Jadi khairu awqati, sebaik-baik waktu seorang hamba itu waktun tushadu fihi, yakni waktu di mana kamu menyaksikan wujudu faqatika, engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu, wa taruddu ilaihi ila wujudi zillatika, dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Contohnya gini, ada orang yang rajin ibadah kepada Allah, tapi kerajinan dan banyaknya ibadah itu kemudian tidak mampu menampakkan kekurangan dirinya. Bahkan yang tampak adalah kelebihan dirinya. Misalnya kelebihan karena dia rajin ibadah, akhirnya dia merasa bersih. Itu bukan waktu terbaik. Tapi waktu terbaik adalah
seseorang mampu menyaksikan kehinaan dirinya, kerendahan dirinya, kekurangan dirinya, lalu kehinaan dan kerendahan dirinya itu mengakibatkan dia tenggelam dalam penyesalan yang sangat kuat, atau dalam kerendahan dirinya lalu kemudian dia kembali kepada Allah. Itulah waktu terbaik. Ada seorang pendosa, dia laki-laki pezina. Tiap malam dia bayar perempuan untuk melayani nafsunya. Tapi suatu ketika dia akan membayar perempuan yang tidak pernah melakukan persinahan. Tapi perempuan ini ingin melakukan persinahan, itu faktor karena dia sudah kelaparan 3 hari tidak makan, sehingga dia butuh uang untuk makan. Maka ketika ada kesempatan dalam pengertian yang terpaksa itu diminta untuk melayani laki-laki yang berdosa ini dengan bayaran yang sangat memuaskan, misalnya, akhirnya dia mau. Maka ketemulah dia di suatu ruangan, tapi ketika dia sampai di ruangan dan laki-laki ini ingin melakukan apa yang menjadi hasratnya, lalu perempuan itu kemudian gemetaran dan kemudian menangis. Lalu ditanya sama laki-laki itu, kenapa kau menangis? Dia bilang, Tuhan, saya belum pernah melakukan ini. Lalu kenapa kamu ingin saya panggil ke sini? Dia bilang, karena saya sudah 3 hari tidak makan dan saya sangat kelaparan dan saya butuh dana yang Tuhan siapkan. Lalu kemudian perempuan itu berkata kepada dia, Tuhan, tidakkah engkau merasa sangat berdosa kepada Allah melakukan apa yang dilarang oleh Allah? Kalimat itu menggetarkan hati laki-laki yang pendosa ini. Pada saat itulah dia kemudian menangis kepada Allah penuh penyesalan dan taubat bersungkur sujud, dan pada saat itu dia mati. Pada saat itu dia mati. Dia husnul hatim atau suul hatim, Bu? Dia suul hatim atau husnul hatim? Kalau orang yang tidak lihat, tidak mengetahui proses ini, maka dia mengatakan pasti suul hatim, karena dia berada di ruangan yang orang sudah baca akan melakukan hubungan yang tidak terlarang. Tapi laki perempuan yang dia temani, dia akan mengatakan itu husnul hatim, karena dia tahu betul prosesnya kenapa dia menangis dan menyesal kepada Allah. Maka dia husnul hatim. Jadi husnul hatim itu tidak ada yang tahu kecuali yang mengerti perjalanan diri seseorang, yaitu dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suul hatim, akhir yang buruk. Yang tahu itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri dengan Allah. Orang lain hanya melihat dengan mata zahirnya saja, yang tidak tembus ke mata situasi batinnya orang yang sedang mengalami sakarat itu. Jadi kita tidak bisa pastikan dia di surga atau di neraka. Kita hanya bisa berharap semoga dia husnul hati. Seperti itu. Nah, ini doa Allah terkait dengan kedatangan bulan Muharram atau tahun baru 1448 Hijriah, berarti kita sudah lewati tahun 1447, lalu kita mengawali 1448 Hijriah. Ibnu Athaillah berkata dalam kata hikmahnya, min alamatin
najhi bin nihaya ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Di antara tanda-tanda keberhasilan orang atau seorang hamba bin nihaya di akhir adalah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah, yakni kembali kepada Allah di awal. Kembali kepada Allah di awal. Jadi orang yang kembali kepada Allah di awal, insya Allah di akhir dia sukses. Jadi ketika seseorang mengawali sesuatu, termasuk mengawali tahun kehidupannya, kembalilah kepada Allah di awal, supaya di akhir kita disebut sukses. Ibnu Athaillah bilang, dari perkataan Ibnu Athaillah ini kita bisa memahami bahwa kesuksesan itu bukan di awal, bukan pula di proses, tapi kesuksesan itu kita bisa tahu di akhir. Pertanyaannya, di mana kapan akhir kehidupan Bapak? Kapan akhir kehidupan Ibu? Akhirnya itu ketika sakarat. Ketika sakarat, di situ akhirnya. Jadi jangan pernah berpikir orang ini sukses ketika masih menjalani proses kehidupan. Tidak, belum. Dia baru mengalami proses perjalanan menuju akhir. Ketahuan dia sukses atau dia gagal dalam hidupnya ketika dia sakarat. Kalau teori ini kita pakai, maka masihkah kita akan berkata, saya sukses? Kalau saya tidak pantas saya berkata begitu. Karena kesuksesan itu di akhir, bukan di awal. Di proses tidak. Tapi kesuksesan di akhir ini bisa terlihat tanda-tandanya sejak awal dan saat berproses. Ibnu Athaillah mengatakan, kalau di awal memulai hidupmu, kamu sudah terhubung dengan Allah, bersama Allah, maka kemungkinan besar di proses hidupmu menuju akhir juga bersama Allah, dan di akhirnya bersama Allah. Itu baru sukses. Itu namanya an-najah, kehidupan yang sukses. Dan Ibnu Athaillah lalu berkata, man asrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu. Siapa yang bercahaya di awal, bercahaya di akhir. Yang mana yang dimaksud bercahaya? Terhubung, tersambung bersama dengan Allah. Maka insya Allah di akhir kita berharap terhubung, tersambung bersama dengan Allah. Itu cahaya namanya. Dan ini sebenarnya itu sudah diajarkan di dalam tata cara hidup yang sangat sederhana sebenarnya, tapi maknanya dalam sekali. Saya kasih contoh Bapak. Kalau kita berhitung kehidupan, awal kehidupan kita lahir, kita hidup dalam sehari, itu dimulai kapan? Awal kehidupan kita hari Ahad ini dimulai kapan Pak? Ketika bangun tadi kan? Iya kan? Ketika kita bangun tadi kan? Lalu akhirnya kapan? Ketika kita tidur sebentar malam. Di situ akhirnya. Tadi waktu Bapak Ibu bangun,
dari tempat tidurnya, pertanyaan pertama yang harus dijawab, agak tangerap Pak. Apa yang pertama Bapak ingat? Piala Dunia? Kalau yang Bapak ingat pertama, Lino, apa itu Piala Dunia? Atau Indreta, atau Indreta, atau orang yang Bapak marahi karena dendam sekali kepadanya, ini bukan awal yang baik. Tapi awal yang baik itu baru bangun dari tidurnya tanpa mengerap pengalat. Itu awal yang baik. Biasa Ki Amuriang ditidur. Tahu enggak Pak Amuriang? Amuriang itu sementara enaknya tidur, berbangun sejenak. Kalau orang memulai tidurnya dengan mengingat Allah, maka ketika dia Amuriang, insya Allah mengarah ke Allah Ta'ala. Jadi kalau dia mulai tidurnya dengan mengerang Allah Ta'ala, mengingat Allah, waktu dia muriang Allah Ta'ala dengarang. Maka ketika dia bangun, dia langsung bilang doa tidur itu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebenarnya doa ini itu prinsip hidup. Isi doa ini itu yang mesti dijalani di hidup selama satu hari itu. Maka itu yang dimaksud mengawali dengan baik, mengawali dengan kembali kepada Allah, mengawali dengan bersama Allah. Mari kita lihat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi yang pertama kita hadirkan dalam kesadaran kita ketika baru bangun dari tidur, apa? Keterpujiannya Allah. Keterpujiannya Allah. Menyadari bahwa Allah itu maha terpuji. Kalau kesadaran ini hadir, maka insya Allah kita tidak akan pernah memposisikan diri kita sebagai orang yang terpuji dan pantas menunggu pujian. Tidak. Itu yang pertama. Kenapa Allah memiliki keterpujian seluruhnya? Karena tidak ada yang dimiliki oleh siapapun dari makhluk Allah kecuali pemberian Allah. Khususnya pemberian hidup. Maka di sini disebut Alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kita. Kalimat Alhamdulillah bukan sekedar pujian, tapi dia juga mengandung makna kesyukuran. Kalimat syukur. Maka kalau orang pahami ini di awal hidupnya, dia akan berkata, seluruh waktu kehidupan yang saya jalani dalam satu hari mesti saya gunakan mendekat kepada Allah. Itu wujud kesyukuran atas nikmat hidup. Itu sudah dua prinsip yang harus dibangun di awal kehidupan. Yang ketiga, kita mengatakan ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Dimatikan di sini ditidurkan. Jadi ditidurkan itu atau tidur itu saudaranya mati. Sekarang
Bapak butuh tidur enggak? Butuh ya? Kalau begitu Bapak butuh mati dong. Iya kan? Bapak Ibu senang tidur enggak? Senang. Kalau begitu harus senang mati. Kan begitu saja logikanya sederhana. Kita merasakan nikmatnya tidur, maka rasakanlah nikmatnya mati. Iya kan? Karena mati dan tidur itu saudara kembar. Maka itulah sebabnya ada orang yang bersyukur, mendambakan, merindukan, menginginkan kematiannya. Maka pada saat dia mati dia mengatakan alhamdulillah. Karena mati itu kebutuhan. Karena mati itu kenikmatan. Karena mati itu kedambaan. Karena mati itu kerinduan. Sayangnya kita selama ini berpikir mati itu pemutus kenikmatan. Maka kita kadang-kadang membencinya. Itu persoalannya. Nah, itu prinsip. Jadi mati itu, hidup itu untuk mati, bukan hidup untuk hidup. Di sini hidup itu untuk mati, bukan hidup untuk hidup. Ketika orang sadar bahwa hidup ini untuk mati, maka dia akan melakukan yang keempat, ilaihin nusur. Itu diisi doa itu. Ilaihin nusur. Kepadanya saya akan kembali. Jadi di sini di awal hidupnya sudah sadar, ilaihin nusur. Kepadanya saya kembali. Kepada Allah saya kembali. Kenapa mesti kepada Allah saya kembali? Dijawablah pada doa kalimat itu, innalillah, karena kita miliknya Allah dan ilaihi raji, kembali kepada Allah. Jadi sejak awal kita sudah harus kembali kepada Allah dalam hidup. Masalahnya sekarang kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya kita baca ketika ada apa? Ada orang meninggal, ada musibah. Di situ masalahnya. Sekarang pertanyaan saya, musibah apa yang paling terbesar dalam kehidupan? Pasti kita jawab mati. Iya kan? Benar, tidak salah. Karena Quran mengatakan musibatul maut, musibah kematian. Tapi mati itu ada dua. Mati terpaksa. Jadi ada orang sudah mati duluan sebelum mati terpaksa. Mati terpaksa itu keluarnya ruh dari jasad itu masih terpaksa. Tidak bisa, tidak ada orang yang bisa menunda itu. Itu masih terpaksa namanya. Ini bukan musibah. Ini bukan ini yang dimaksud musibah kematian. Karena tadi sudah saya bilang, ada orang dalam konteks mati ini dia rindu, dia dambah, dia inginkan, bahkan dia cita-citakan. Ada enggak orang cita-citakan mati di Mekah, Pak? Banyak orang yang seperti ada cita-citakan itu. Berarti bukan sesuatu yang
menjadi musibah bagi dirinya kalau kematiannya itu adalah kenikmatan. Kalau kematiannya itu jalan surganya. Kalau kematiannya itu jalan kembalinya kepada Allah. Dia bukan musibah. Maka yang dimaksud musibah di sini adalah matinya hati. Itu yang dimaksud musibah. Matinya hati. Apa yang dimaksud matinya hati? Tidak tersambungnya hati dengan Allah. Terputusnya hati dengan Allah. Hati kosong dengan kesadaran ilahi. Yang hadir adalah kesadaran akan lino. Dunia dimasukkan ke dalam hati. Ini yang memenuhi hati. Ini kena musibah namanya. Dan itu musibah terbesar. Itu musibah terbesar. Jadi ketika orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat ini adalah wujud kesadaran orang yang hatinya tersambung dengan Allah. Itulah sebabnya yang bisa mengucapkan ini hanyalah orang-orang sabar. Ya, hanyalah orang sabar. Jadi siapa yang bilang idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu as-sabirun. Orang sabar. Kenapa dia bisa ucapkan itu? Karena hatinya tersambung dengan Allah. Nah, banyak itu kenyataannya Ustaz. Yang penting ada orang meninggal, ramai di WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ramai di WhatsApp itu. Ya, stiker. Sampai-sampai itu dibikinkan stiker kan? Maka dibikinkanlah apa namanya itu, karangan bunga. Pertanyaan saya, kalau Bapak bikin karangan bunga itu, kesadaran apa yang hadir di kalimat yang Bapak suruh tuliskan di karangan bunga itu? Pertanyaan kedua, yang bikin karangan bunga itu dia mengerti tidak apa yang dia tuliskan? Itu persoalan. Karena itu kadang-kadang ajaran agama menjadi rutinitas tanpa makna. Menjadi rutinitas tanpa makna. Menjadi kebiasaan tapi dia kehilangan makna sejati. Termasuk kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kehilangan makna di saat ditulis. Seperti itu. Tapi ada orang yang membaca itu, ketika dia baca, justru kalimat yang tertulis itu memberikan makna kepada dirinya. Itu kira-kira pemahamannya. Jadi musibah terbesar bukan kematian, tapi keterputusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musibah terbesar. Katanya, makanya Imam Ali mengatakan begini. Dia ditanya, ayyu masaib a'zam ya Amirul Mukminin? Musibah apa yang terbesar wahai Amirul Mukminin? Dia bilang, musibatu fiddin, musibah dalam agama. Apa musibah dalam agama yang dimaksud? Keterputusan hati dari Allah. Maka Imam Ali pernah menasihatkan kepada anaknya, hei anakku, sekiranya engkau kena musibah dan musibah itu mengenai hartamu, taruhlah, tak ada masalah. Yang penting tidak mengenai dirimu. Lalu dia bilang, kalau musibah itu mengenai dirimu, taruhlah. Yang penting tidak mengenai agamamu. Karena kalau musibah itu mengenai agamamu, dia gagal decenna.
sedikit saja tidak ada baiknya. Tapi kalau musibah itu mengenai harta, di situ ada kebaikannya. Orang bisa sadar karena musibah harta. Saya kasih contoh. Dia kehilangan sesuatu yang dia sukai. Waktu dia kehilangan tapanasem, saya ditegur Tuhan, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak bersedekah. Itu musibahnya mengantarnya ke Tuhan. Ketika dia sakit, kena musibah sakit, dia bilang, saya diketuk sama Allah untuk kembali ke Dia. Ternyata waktu sehatku saya tidak gunakan dalam taat kepadanya. Itu namanya mengantarnya kemana? Kembali kepada Allah. Jadi konsep ar-ruju' ila Allah itu prinsip hidup. Dan itu sudah harus hadir ketika di awal hidup. Jangan sampai nanti ada orang mati baru bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat ini mesti dihidupkan di hati sejak awal kehidupan kita. Termasuk kalimat doa bangun tidur itu. Kita lanjut Pak. Apalagi kalau Bapak sudah bangun, baca doa ini, duduk baik-baik. Kalau Bapak tidak hafal, ambil Qur'annya. Baca surah Al-Imran ayat 190 sampai terakhir. Itu lebih hebat lagi. Itu biasa kita lakukan ya Pak. Bangun tidur, langsung baca surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat terakhir. Biasalah dibaca Pak sebelum turun dari ranjang. Belum pernah? Ayat kursi saja ya. Al-Imran. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tuhan bilang dalam penciptaan langit dan bumi dan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu tanda-tanda kebesaran Tuhan. Bapak kalau hidup di luar bumi dan di luar langit atau di atas bumi, di bawah langit, selama kita hidup kita tidak pernah terpisah dengan bumi dan langit. Tapi kalau Bapak lihat bumi, berdiri di bumi, lihat langit, apa hadir kesadaran bahwa itu tanda-tanda kebesaran Allah? Hadir tidak Pak? Ini yang diajarkan ini ayat. Maka ketika kamu lihat bumi, lihat langit, maka tangkap apa? Kesadaran akan keagungan dan kebesaran Allah. Sekarang wahtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam itu terjadi setiap hari. Dan semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Sayangnya pergeseran malam dan siang itu hanya perjalanan waktu rutinitas tanpa kesadaran bahwa itu tanda-tanda kebesaran Tuhan. Itu persoalan. Maka kita harus membaca. Bahkan Bapak Ibu bergaul dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan di rumah Pak. Adakah ayat yang mengatakan? Ini ayat terkenal pada pernikahan. Wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum aswaja. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an halakalakum min anfusikum aswaja. Dia menciptakan bagimu pasangan. Bapak punya pasangan kan? Ibu. Ibu itu tanda-tanda kebesaran Allah. Suami itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi istri. Tapi apa benar
melihat istri, saya merasakan kehadiran Allah sebagai tanda-tanda kebesaran. Apa benar melihat suami, saya melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada suami saya? Itu persoalannya. Melihat anak juga seperti itu. Ketika kita menyadari semua itu, maka kita akan berkata, istriku bukan milikku, anakku bukan milikku, dia miliknya Allah, tapi aku diberi amanah untuk menjaganya. Istri itu amanah, suami itu amanah, anak itu amanah. Kenapa ini kita pahami? Karena kita sadar bahwa mereka membawa tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau istri mengantar kita kepada Allah, suami mengantar kita kepada Allah, itulah tujuan terindah sebuah pernikahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa benar kita sudah antar pasangan kita kepada Allah, atau justru kita jadi penghambat pasangan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Belajarlah dari Ibrahim dan istrinya Hajar. Dia mengantar Ibrahim kepada Allah dan dia tidak akan halangi, seperti juga Ibrahim mengantar Hajar kepada Allah tanpa halangan. Seperti juga Ismail mengantar Ibrahim melaksanakan tugasnya yang diperintahkan Allah tanpa menghalanginya. Kita harus belajar dari situ. Nah, itu. Kemudian disebut itu siapa yang bisa mengangkat itu sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan? Quran kasih gelar ulul albab, orang yang memiliki intisari pemahaman. Intisari pemahaman. Bagaimana cirinya orang seperti ini? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia ingat Allah di waktu qiyam, di waktu berdiri. Jadi zikir ketika qiyam, waktu berdiri, qu'ud, waktu duduk, qiyam wa qu'udan wa ala junubihim, waktu tidur. Nih. Ya ingat Allah. Sekarang pertanyaan saya, waktu ini kita jalani, maka dapat bebas dari berdiri. Kalau baru tidak berdiri, duduk. Kalau baru tidak duduk, mandi. Ini saja. Artinya orang yang memiliki intisari pengetahuan itu, dia tidak pernah lupa Tuhan. Karena dia sadar siapa yang kasih berdiri kok, siapa yang kasih duduk kok, siapa yang kasih tidur kok. Dia sadar itu. Maka berdirinya sudah zikir, duduknya sudah zikir, tidurnya pun sudah zikir. Jadi zikir itu bukan selalu lapas, tidak. Bukan selalu lapas, tapi kesadaran mengingat Tuhan tanpa lapas, justru itu zikir yang tertinggi. Sadar akan Tuhan tanpa lapas nih, itu zikir tinggi. Sama dalam membaca. Kalau saya membaca teks, itu cara membaca paling rendah. Tapi kalau saya baca tanpa teks, saya tidak baca. Ada nggak teks di tembok itu? Tidak ada. Tapi tembok itu mengantar saya ke Tuhan, itu membaca yang hebat. Nih, ciri pertama zikir. Zikir kedua, yadhkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia berpikir. Nah, jadi zikir, pikir. Apa yang dia pikirkan? Seluruh apa yang diciptakan Tuhan itu dia pikirin. Paling tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dia pelajari. Dia
ahli kedokteran, dia pikirkan itu. Itu ilmu kedokteran, Pak. Salah satu ilmu pertama yang diajarkan Tuhan di dalam Al-Quran. Ilmu pertama ini, Pak. Itu kita lihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kata 'alaq ini terkait dengan ilmu kedokteran. Alat itu apa? Yang menciptakan manusia dari, kita selalu terjemahkan segumpal darah. Bukan hanya itu maknanya. Alat itu sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat, sesuatu yang tergantung. Nih, menempel tak? Tergantung tak? Melekat tak? Ini alat namanya. Alat juga berarti lintang. Ternyata kalau kita pelajari orang-orang yang ahli ilmu kedokteran, misalnya terjadi pembuahan sudah terjadi pembuahan sperma terhadap ovum. Jadi ovum itu, saya kira ada dokter di sini, maaf, saya bukan ahlinya, tapi saya pernah pelajari ini. Maka hasil pembuahan itu kemudian jadi sel telur yang sudah matang siap dibuahi masuk ke tubuh kolopi. Kemudian hasil pembuahan itu melengket di dinding rahim. Di sini ada namanya hormon endometrium yang berfungsi untuk melekatkan hasil pembuahan itu. Jadi dia melekat. Istri saya 3 kali keguguran, Pak. Saya bilang, pasti dokter, lemah kandunganmu, lemah ketergantungannya hasil pembuahan itu, Ibu. Maka dia jatuh, gugur. Kalau gugur masih bisa jadi manusia enggak? Tidak. Maka secara spiritual, kata alat itu adalah ketergantungan kepada Allah. Maka ketika kau melonggarkan ketergantunganmu kepada Allah, dia akan jatuh seperti jatuhnya janin dari dinding rahim ibunya. Maka dia akan mengalami kehancuran. Maka kehancuran yang hakiki ketika kamu terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli kedokteran bisa sampai tertinggal seperti itu. Sayangnya ilmu kedokteran tidak dikaitkan dengan Tuhan. Itu masalahnya. Saya pernah operasi bypass, Pak, tahun 2017. Tapi saya kemudian melihat ada detak itu yang tidak pernah berhenti berdetak dalam tubuh kita. Saya lupa istilah kedokterannya. Tapi meskipun saya sudah dibius mayor, jadi saya sudah dibius mayor, bahkan 2 kali saya dibius mayor. Karena setelah saya sadar, kemudian tekanan darah saya naik, kemudian gula saya naik, ditambah lagi biusnya. Tapi ada satu detakan yang tidak pernah berhenti berdetak. Maka saya sebagai yang paham agama misalnya, saya mengatakan itu Tuhan kasih isyarat. Kau tidak pernah berhenti, jangan pernah terhubung dengan Tuhan. Itu sudah tidak pernah berdetak. Itu syarat maknanya. Makanya waktu saya mau masuk ke meja operasi, saya sempat diganggu setan dengan kegelisahan. Kenapa? Karena waktu itu saya sudah punya wudhu, mau salat zuhur, tiba-tiba perawat sentuh tangan saya. Saya kan harus keluar lagi berwudhu kalau saya pakai masak sapi. Sementara sudah di ruang operasi, saya belum salat. Maka saya bilang sama, saya salat dulu, tapi saya salat di sini. Apa yang membuat saya tenang? Saya beralih ke mazhab yang lain. Mazhab yang lain mengatakan bersentuhan dengan perempuan tanpa nafsu tidak batal wudhu. Maka saya sebelum salat di situ. Setelah salat, serah diri kepada Allah. Dioperasi, hilang kesadaran setelah dibius, dianestesi. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Yang pertama saya ingat waktu saya bangun sadar, masih istilahnya masih amuriah, saya ingat betul. Yang pertama saya ingat itu dari kaki sepaja. Itu yang pertama sih. Kenapa?
sebelum saya tidak sadar, yang saya ingat sembaca. Jadi apa di awal itu di ya. Saya tidak bisa jelaskan ini panjang lebar ini ayat ini, nanti Bapak Ibu pelajari saja. Tapi ini yang dianjurkan Nabi, bangun tidur baca doa bangun tidur, sebelum turun baca ayat 190 sampai 191. Intinya sebenarnya setelah saya pelajari ini, inilah yang kita harus lakukan selama hidup kita hari itu. Ingat Allah, gunakan pikiran untuk menyadari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian akhirnya kalau itu kita lakukan, sampailah kita pada permohonan, Rabbana ma halakta hadza batila. Tuhan, ini bukan doa sebenarnya, pengakuan. Tuhan, tidak ada yang Kau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Apa yang dimaksud sia-sia? Apa yang dimaksud batilan? Sesuatu itu batil. Batilan, sesuatu itu menjadi batil karena sesuatu itu tidak mengantar Bapa ke Tuhan. Namanya batil. Sesuatu itu batil karena tidak mengantar kepada Allah. Maka ketika ulul albab sadar bahwa tidak ada sesuatu yang Kau ciptakan Tuhan dalam keadaan batil, maka bagi ulul albab segala sesuatu instrumen menuju Tuhan. Itu. Rabbana ma halakta hadza batila, lalu dia bilang, Subhanak, Maha Suci Engkau Tuhan. Lalu dia bilang, Fakina azabannar, maka lepaskanlah kami dari asap neraka. Sekarang bertanya saya, apa asap neraka yang paling mengerikan saat uji lompat Tuhan? Itu Pak. Itu paling mengerikan. Lupa Tuhan. Jadi ketika bangun tidur itu, jadi bangun tidur ingat Allah. Kalau orang ingat Allah bersama Allah ketika dia bangun tidur, maka ketika dia menjalani tidur, dia jalani. Ketika dia jalani hidup, ini dia pakai. Jadi tadi bangun tidur kan bersama Allah, sama Allah. Maka ketika dia hidup Bismika ahya, dengan nama-Mu Tuhan aku hidup. Karena waktu dia mulai hidup, bangun dari tidurnya, ingat prinsip yang saya jelaskan tadi, maka ketika dia dalam hidupnya, Bismika ahya, nama-Mu, dengan nama-Mu Tuhan aku hidup. Bismika, dengan nama-Mu Tuhan. Mengerti apa? Apa makna kalimat ini? Ini dalam sekali maknanya. Bisa saja itu 14 maknanya, tapi saya jelaskan 4 saja. Huruf B ini pertama dia berarti sebab, karena. Jadi ketika saya mengatakan Bismika
maka saya makan. Karena engkau yang perintahkan saya minum, maka saya minum. Engkau bilang kalau kau haus, minumlah hambaku. Kalau kau lapar, makanlah hambaku. Itu maknanya bismillah secara praktis. Makna kedua, bersama. Maka ketika saya makan, minum, dan tidur, baca basmalah, maka prinsip kedua, saya bersama Allah. Bukan berarti Allah juga makan, tidak. Allah juga minum, tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam proses makan itu, saya ikuti aturan-aturan Tuhan. Maka ketika saya ikuti aturan Tuhan, saya bersama Allah. Maka saya makan, minum yang halal. Halal. Saya makan dan minum yang taib. Saya makan dan minum ghairu israf, tidak melampaui batas. Ini 3 syarat makan yang benar, minum yang benar. Sayangnya saya belum melakukan itu. Saya kadang-kadang masih istirahat. Apa buktinya? Masih sering kenyang. Dan saya pelajari itu buku, kalau saya kenyang, ginjalku setengah mati, jantungku setengah mati. Tapi kalau saya puasa sehat sekali. Tapi saya tidak mau puasa karena sehat. Saya mau puasa karena Tuhan merintahkan saya puasa. Di sini saya sering kali kata gaya Israel. Di sini juga biasa. Daging merah sudah tidak cocok, tapi saya curi-curi bagaimana jodoh. Jadi kalau tidak ada yang kontrol, aduh, parah. Kemarin daging kambing panggang tuh di acara, untungnya istri saya ikut. Wah, sedikit. Kalau tidak, Pak, sudah ngikutin nafsu. Kita sering sudah di sini, alhamdulillah kita halal yang makannya. Tapi kita sering kali tidak memilih yang memberi manfaat. Dalam bahasa kesehatan yang memberikan gizi. Kita sering tinggal makan yang tidak memberi manfaat. Gerokok tidak memberi manfaat, begitu kenyang saja. Apalagi sini, ghairu israf. Seringkali kita melampaui batas. Bismi dengan nama Tuhan. Makna yang ini sebenarnya yang ketiga. Makna yang kedua adalah isti'anah. Ketika dengan nama Tuhan aku makan, aku mohon pertolonganmu. Tolong saya di waktu makan ini. Jangan biarkan saya israf. Jangan biarkan saya makan karena nafsu saya. Saya makan satu saja niatnya Tuhan, supaya tubuhku tegak untuk taat kepada-Mu. Itu isti'anah. Minta tolong. Kalau orang sudah makan sebab Allah, karena Allah, bersama Allah, ini intinya. Ilsaq. Tak pernah terpisah dengan Tuhan. Kesadarannya tidak terpisah dengan Allah. Saya sering menerjemahkan ini dengan contoh yang sangat sederhana. Ada orang tua di sini, Pak. Banyak ya. Kalau pulang ke Cambar, dia pasti lewati gunung. Maka bahasa Arabnya itu rakibtus sayyarah ma'al jabal.
Jadi kata bismillah itu melekat, bismika maknanya mengajarkan kita kalau saya makan karena Allah, dengan pertolongan Allah, bersama Allah. Kalau tiga persaudaraan ini menyatu, maka itulah yang dimaksud tak terpisah dengan Tuhan. Apa seluruh aktivitas kita begitu? Itu betul. Setelah saya beri kepada, ketika kita sudah bilang bismika ahya, ketika saya hidup dengan hukum Tuhan, dengan namamu, insya Allah bismika amutu, saya mati juga dengan namamu, saya mati dalam pertolonganmu, saya mati dalam kesadaran bersamamu, saya mati tanpa terpisah dengan kesadaranku dengan ini. Disinilah yang disebut an-najah, kesuksesan dan keberhasilan hidup. Ketika orang mau sakarat dipaitan di hukum Allah Ta'ala, ini mata ini terbatas tak kelihatannya? Terbatas tak? Sekarang ini saya kalau lihat WA sudah tidak terlalu tampak kalau saya tidak pakai masker, ternyata terbatas. Tapi kalau sakarat ini orang, ini penglihatannya tak terbatas lagi. Ya, menarik kita ada sendiri. Maksudnya itu menarik kita seluruh yang dia pernah lakukan sejak dia lahir sampai sakarat, naik dalam sedetik, dalam sekian waktu saja. Naik mana? Itu disebut melalui kita. Itu dimaksud Quran. Bakasatna angka kita apa babasat al-yawma hadiyah. Hari ini penglihatanmu tutup penglihatanmu diangkat sama Allah, disingkat penutup penglihatanmu. Babasat al-yawma, maka penglihatanmu. Nah, di situ disebut basar. Tuhan menggunakan kata basar, basar muka. Dia tidak mengatakan basir muka. Dia tidak mengatakan saya singkap mata hatimu. Karena orang yang baik mata hatinya tersingkap sebelum mati. Dia bisa mengajak kesadaran Tuhan. Tapi orang yang tertutup buta ini, dia tenggelam dalam kejahatan, maka ketika dia mau sakarat, seluruh keburukannya tampak. Apa dia menangis? Kalau sudah tampak menangis tak? Di situlah ada orang menangis dalam kematianmu. Tapi kalau yang lihat kebaikannya, apa dia senyum? Di situlah dia senyum. Belum dia hidup, datang malaikat. Dia bilang kalau orang baik, dia bilang, Assalamualaikum. Malaikat tertentu datang, sekelompok malaikat datang, keselamatan atasmu. Lalu dipaitan di surga, ini tempatmu, masuklah. Apa dia tersenyum? Itu sukses. Tapi kalau yang kedua yang terjadi, datang malaikat yang diribuna wujuhahum wa adbarahum, dihantam mukanya, dihantam pundaknya, lalu dia bilang, suku azab al-alim, rasakan api neraka. Apa dia tersenyum? Atau dia menangis? Disitulah kegagalan hidup. Jadi jangan pernah mengukur keberhasilan kegagalan hidup itu karena lino, tidak. Satu ukurannya berhasil atau gagal di hidup, tersambung atau terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sudah lewat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta